Terus Microsoft ada belum? Nggih. Hilang. Pun. PT. Nabda ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya hidup ini ketika kita sebagai hamba Allah menyibukkan diri untuk berusaha mengenal syariatnya yang agung ini. Seseorang itu akan bahagia ketika ia dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka akan semakin bahagia hidupnya. Dan salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan mempelajari agamanya, mempelajari syariat yang mulia ini. Di antaranya adalah syariat puasa, yang alhamdulillah kemarin beliau Al-Ustaz Abdul Rahim hafidhahullahu ta'ala telah menjelaskan penekanan akan kewajiban puasa. Ini sangat penting sekali untuk kita jelaskan kepada masyarakat dalam kultum kita, dalam ceramah kita, menjelaskan bahwasannya puasa itu hukumnya wajib. Dan jangan sampai seseorang itu mengingkari kewajiban puasa dengan mengatakan poso oleh ora poso. Poso, ya kalau sebagian kan sholat oleh ora sholat, ya. Itu adalah ucapan-ucapan yang sangat bahaya sekali, yang jika itu dikhawatirkan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman ketika mengingkari salah satu dari rukun Islam. Ucapan yang sangat bahaya. Maka kemarin telah dijelaskan bagaimana puasa itu wajib menurut dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Sehingga ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Kemudian kemarin juga dibahas tentang hikmah puasa. Hikmah dan faedah puasa yaitu melatih kita untuk meraih derajat ketakwaan. Sebagaimana puasa itu juga menyadarkan kepada kita akan betapa besarnya nikmat Allah. Ketika kita merasa lapar, haus, betapa besarnya nikmat Allah berupa makanan dan minuman. Sehingga jangan sampai seseorang itu meremehkan nikmat Allah. Demikian pula hikmah dari puasa adalah untuk melatih kita menahan hawa nafsu. Karena
ciri penghuni surga adalah yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan ia menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Kemudian ayuhal ikhwah, untuk mempersingkat waktu, maka kita akan langsung masuk pada al-faslus salis, pasal yang ketiga, fi hukmi siyamil marid wal musafir, hukum puasa bagi orang yang sakit dan orang yang safar. Ini sangat penting, yang mana terkadang kita sakit, terkadang kita juga dalam safar. Biar nggak bingung puasa atau tidak, mana yang lebih afdal, nanti akan dibahas secara rinci oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Tafadhal, iqra al-qari al-yawm. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-faslu tsalits fi hukmi siyamil maridi wal musafir. Qala Allah ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Suratul Baqarah. Wal maridu ala qismaini, ahaduhuma man kana maraduhu laziman mustamirran la yurja zawaluhu kassaratani fala yalzamuhu as-sawmu li'annahu laysa lahu halun yurja fiha an yaqdira alayhi walakin yut'imu an siyami kulli yawmin miskinan imma bi an yajma'a masakina bi'adadil ayyami fayu'ashihim aw yughaddihim kama kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaf'aluhu hina kabira wa imma bi an yufarriqa ta'aman ala masakina bi'adadil ayyami likulli miskinin rub'u sa'in nabawiyyin ay ma yazinu nisfa kilo wa 'ashrata ghiramatin minal burril jayyidi wa yahsunu an yaj'ala ma'ahu ma ya'atmuhu min lahmin aw duhnin wa mithlu dhalika al-kabirul 'ajizu 'anis sawmi fayut'imu an kulli yawmin miskinan. Ats-tsani man kana maraduhu tari'an ghaira may'usin min zawalihi kal humma wa shibhiha walahu thalathu halatin. Al-halul ula an la yashqa alaihi as-sawmu wa la yadurruhu fayajibu alaihi as-sawm li'annahu la 'udhra lahu. Al-halu tsaniyah an yashqa alaihi as-sawmu wa la yadurruhu fayukrahu lahu as-sawmu lima fihi minal 'uduli an rukhsatillahi ta'ala ma'al ishqaqi ala nafsihi. Al-halu tsalitsah an yadurrahu as-sawmu fayahrumu alaihi an yasuma lima fihi min jalbid darari ala nafsihi. Wa qad qala ta'ala wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Suratun Nisa. Wa qala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Suratul Baqarah. Wa fil hadithi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim. Qala an-Nawawi wa lahu turuqun yuqawi ba'daha ba'dan. Wa yu'rafu dararu sawmi 'alal maridi imma bi ihsasihi bid-darari bi nafsihi wa imma bi khabari tabibin mawthuqin bihi. Wa mata aftara al-maridu fi hadzal qismi fa innahu
yaqdi adadal ayyamil lati aftaraha idza ufiya fa in mata qabla mu'afatihi saqata anhu al-qada'u li'anna al-marida farduhu an yasuma iddatan min ayyamin ukhar wa lam yudrikha. Ya, syukran barakallahu fikum ala husnil qiraah. Al-fasl salis fi hukmi siyamil maridi wal musafir. Hukum puasa bagi orang yang sakit dan musafir. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala wa man kana maridan, dan barang siapa sakit au ala safarin, atau dalam perjalanan, barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, takdirnya seperti itu gitu ya, dan tidak apa? Berpuasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan min ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang sakit dan orang yang safar, maka hukum asalnya adalah mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Jadi jangan sampai ada yang safar, punya hutang karena sakit atau safar, terus dia langsung memilih apa? Fidyah. Enak ya? Langsung fidyah aja lah gitu. Namanya ada pertanyaan, gimana Ustaz kalau sakit ya, atau safar atau haid masa dibayar apa? Fidyah. Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menginginkan untuk kalian kemudahan. Ini bukti ya, bahwasannya agama itu mudah. Innad dina yusrun, agama itu mudah. Buktinya ketika seseorang sakit atau safar, itu boleh untuk tidak berpuasa. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Jadi ikhwah, kalau kita menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wal maridu ala kismaini, namun perlu kita rinci ya, sakit bagaimana yang boleh untuk tidak berpuasa. Maka beliau merinci bahwasannya orang sakit itu secara umum dibagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, man kana maraduhu laziman mustamirran, orang yang sakitnya itu terus menerus, la yurja zawaluhu, yang tidak diharapkan apa? Kesembuhannya, hilangnya rasa sakit tersebut. Kasarton, seperti kanker. Apa kanker? Bukan kantong kering loh ya, nanti kantong kering ya. Fala yalzamuhu as-saumu, maka tidak wajib baginya berpuasa, karena ini adalah sakit yang berat yang tidak ada harapan untuk sembuh. Li'annahu laisa lahu halun yurja fiha an yaqdira alaihi, karena orang yang sakit tersebut tidak memiliki keadaan yang diharapkan dia mampu untuk melakukan puasa. Nah, seperti ini ya ikhwah, kalau orang yang sudah sakit berat seperti stroke ya, stroke tahunan, sakit tahunan, maka apa? Walakin yut'imu an siyami kulli yaumin miskinan. Nah, orang yang seperti ini, maka apa? Kewajibannya adalah memberi makan ya, setiap apa? Setiap
hari yang ditinggalkan, ya, tidak berpuasa, ya, setiap hari itu memberi makan apa? 1 orang miskin. Maka fidyah, orang yang sakit parah, sakit berat yang tidak diharapkan kesembuhan, maka apa? Membayar fidyah. Membayar fidyah. Karena nggak ada waktu untuk mengqadha. Nggak ada waktu untuk mengqadha. Dia nggak mampu untuk mengqadha karena keadaan yang dia sakit terus-menerus. Bagaimana cara membayar qadha? Dijelaskan di sini, imma bi an yajma'a masakina. Cara membayar bukan qadha ya, tapi membayar apa? Fidyah. Dijelaskan di sini bahwasanya caranya adalah dengan mengumpulkan fakir miskin, dengan mengundang orang-orang miskin bi adadil ayyam, sesuai dengan hari yang ia tidak berpuasa. Fayu'ashiyahum, ya, maka dia kemudian apa? Menjamu makan malam atau mengundang makan malam, kan dari asya. Dari apa? Asya. Au yughadhihim, atau apa? Fayu'ashihim au yughadhihim, atau mengundang makan siang. Dari ghoda. Ya, jadi bisa mengundang makan balik malam hari maupun siang hari. Ini yang simpel ya. Cuma susahnya kalau di satu kampung itu nggak ada orang miskin. Nah itu ya, insya Allah. Berarti perumahan elit ini. Perumahan elit ya. Kama kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaf'alu hina kabira. Ini adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau sudah tua renta. Ini cara yang pertama, bisa dengan mengundang orang-orang miskin untuk makan bareng di rumah. Wa imma bi an yufarriqa ta'aman 'ala masakina bi 'adadil ayyam, atau dengan cara membagikan makanan kepada orang-orang miskin sejumlah hari yang tidak berpuasa. Alias napa? Nasi kotak atau nasi bungkus? Bebas, yang penting isinya. Nah, yang penting apa? Isinya. Isinya ya, para ulama menganjurkan ya bagusnya apa? Dikasih lauk. Masa cuma nasi tok gitu ya. Dibungkus nasi tok. Nah, biar sempurna bayar fidyahnya. Likulli miskinin ruqusa'in nabawiyyin. Nah, kalau ditanya bayar fidyah itu berapa kilogram beras? Maka di sini beliau menjelaskan membayar fidyah itu adalah 1/4 sok nabawi. 1/4 sok nabawi. Kalau 1 sok berapa kilo? Berapa? 2,5 atau 3 kilo? Kalau di Indonesia berapa? 2,5 ya. Nah, berarti kalau 1/4 sok berapa kilo? 7. Berapa? 6. Ya sekitar 6-an ya. 6, ya. Makanya di sini beliau 6 lebih kan, sekitar 6 gram itu kan. Gram kan ya, bukan kilo ya, tapi apa? Gram. Karena 2,5 dibagi 4. 2,5 dibagi 4, ya kan? 25 saja dibagi 4 berapa? 6 koma, ya kan? Maka di sini kata beliau, ai ma yazinu nisfa kilo wa asyarata jiramatin. Ya. 1/4 sok atau yang
seberat nisfa kilo, setengah kilo. Wa asrota giraman, dan 10 gram. Sekarang pertanyaannya, setengah kilo tambah 10 gram berapa? Iya, 6 on, benar sekali. Berapa? 6 ons. Tadi benar tadi ya. Berarti kalau zakat fitrah kita berapa kilo? 2,5 atau 3? Yang 3 monggo, yang 2,5 udah sah juga. Minal burril jayyid, dari gandum yang baik. Berarti fidyah itu bisa apa? Dengan beras yang baik. Dan para ulama menjelaskan tidak boleh membayar fidyah dengan uang. Tidak boleh diganti uang. Tapi kalau dia bayar apa? Ngasih beras dan apa? Dia ngasih uang untuk beli lauk, boleh nggak? Boleh. Fidyahnya ya uang tadi kan. Adapun fidyahnya beras tadi, adapun apa? Uang tadi pemberian gitu. Nah, untuk beli lauk. Tapi khawatirnya nanti malah diberikan rokok gitu sama bapaknya gitu ya. Kalau diberikan telur nanti khawatirnya pecah di jalan. Ya. Berikutnya, wa yasunu an yaj'ala ma'ahu ma ya'damuhu min lahmin aw duhnin. Nah ini. Dan baik ketika bayar fidyah itu untuk menjadikan bersamanya apa yang bisa ia jadikan lauk, min lahmin, daging. Nah ini daging. Aw duhnin, apa duhnin? Lemak, minyak. Nah, minyak goreng masih mahal ini. Minyak goreng masih mahal ini ya. Ya kan kalau daging kan butuh minyak ya digoreng. Ini apa ikhwan? Bagi orang yang sakitnya sakit menahun yang tidak ada harapan untuk sembuh, bayar fidyah. Wa mislu dzalika ya al-kabirul ajizu anis shaum. Dan sama dalam hal itu ya, sama dengan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu sama dengan al-kabirul ajizu anis shaum. Itu orang tua yang tidak mampu berpuasa. Fayut'imu an kulli yaumin miskinan, maka membayar fidyah dengan apa? Memberi makan ya setiap hari puasa yang ditinggalkan satu orang miskin. Ini yang pertama ya, orang yang sakit yang tidak diharapkan atau tidak ada harapan untuk sembuh. Dan sama dengan hal ini apa? Orang tua yang sudah sepuh sekali ya, maka membayar fidyah. As-sani, ini keadaan orang sakit yang kedua. Man kana maraduhu qari'an ghayra may'usin min zawalihi, adalah orang yang sakitnya itu qari'an. Qari'an itu bisa muncul dan bisa sembuh. Ghairu mai'us, dan tidak putus asa. Maksudnya apa? Masih ada harapan. Min zawalihi, hilangnya sakit tersebut, sembuhnya dari sakit. Contohnya apa? Kal humma, seperti demam. Wa shibhiha, dan semisalnya. Bisa demam, bisa tipes, bisa DB. Kalau corona masuk mana ini? Omikron masuk mana? Atau enggak masuk kedua-duanya Omikron? Walahu salasu halatin, orang yang sakitnya masih ada harapan untuk sembuh itu ada 3 keadaan. Al-halatul ula,
Keadaan yang pertama, an la yashqa alaihi shaumu wa la yadurruhu. Adalah orang yang sakit, yang mana tidak berat baginya berpuasa, dan jika berpuasa tidak membahayakannya. Jadi kalau sakitnya itu enggak berat ya, enggak berat banget, dan juga tidak membahayakan kalau puasa, fayajibu alaihi shaum, maka tetap wajib puasa baginya. Kalau pusing bagaimana Ikhwan? Pusing puasa enggak? Pusing apa dulu ya? Pusing mikir utang? Atau pusing apa? Pusing yang kalau pusingnya memang benar-benar berat banget, migrain berat, sehingga dia apa? Bisa jatuh, pingsan gitu ya, maka boleh untuk berbuka tidak puasa. Tapi kalau pusing biasa, pusingnya orang belajar, pusingnya orang menghafal tasrif, itu biasa ya, tetap wajib puasa ya. Jadi pusing menghafal tasrif tetap wajib puasa. Fayajibu alaihi shaum li'annahu la udra lahu, karena tidak ada undur baginya gitu ya. Ini keadaan pertama. Al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, an yashqa alaihi shaum wa la yadurruhu. Dia merasa berat apabila berpuasa namun tidak membahayakan. Merasa berat namun jika berpuasa tidak membahayakan. Apa hukumnya? Fayukrahu lahus shaum, maka hukumnya makruh. Jadi kalau sakitnya itu berat namun apa? Tidak membahayakan, dia tetap berpuasa dan tidak membahayakan, maka hukumnya apa? Makruh. Apa alasannya? Lima fihi minal uduli an rukhsatillahi ta'ala. Alasannya dimakruhkan karena dia berpaling dari rukhsah Allah. Maksudnya apa? Tidak mengambil keringanan dari Allah. Ma'al isqaqi ala nafsihi. Jadi alasan dimakruhkan karena dia tidak mengambil rukhsah, yang sudah diberi keringanan oleh Allah kok tidak diambil, padahal dia berat kalau berpuasa. Nih, jadi kaidahnya ya ikhwah, kalau berat berpuasa maka lebih baik diambil rukhsahnya. Itu ya, diambil rukhsah untuk apa? Tidak berpuasa. Nanti ada dalilnya. Maksudnya Allah itu suka kalau keringanannya itu diambil oleh hambanya. Gitu ya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, al-halatus tsalisah ayyadurruhu shaum. Nah ini sakit yang jika nekat puasa akan membahayakannya. Fayahrumu alaihi an yasum, maka haram baginya berpuasa. Apa alasannya? Lima fihi min jalbi dharari ala nafsihi, karena dia mendatangkan bahaya untuk diri sendiri. Dan ini enggak boleh, mendatangkan maudarat, bahaya untuk diri sendiri enggak boleh. Apa dalilnya? Waqad qala ta'ala wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha penyayang atas kalian. Wa qala, dalil yang lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah wala tulqu, dan janganlah kalian
jatuhkan, ya. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan-tangan kalian. Jadi janganlah menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kebinasaan. Ya. Ini jelas sekali. Wa fil hadis yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jadi cara menerjemahkannya, sebagian ulama menerjemahkan la darar itu tidak boleh membahayakan, melakukan sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri. Wala dirar, bagi orang lain. Itu diantara maknanya. Jadi tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Hakim. Qala an-Nawawi, Al-Imam Nawawi berkata, walahu turuqun. Nah, ternyata hadis ini memiliki beberapa jalur sanad. Jadi sanadnya lebih dari satu. Yuqawi ba'duha ba'dan. Jadi ada dua jalur sanad, maka apa? Sebagiannya saling menguatkan, antara sanad yang satu menguatkan sanad yang lain. Maka derajat hadis ini kesimpulannya apa? Teman-teman takmini yang sudah belajar mustalah hadis, kesimpulannya derajat hadis ini apa? Bapak Dedi Panca. Ya? Makbul. Nah, makbul, bagus. Jawabannya makbul, dirinci. Nah, makbulnya sahih atau hasan? Sahih. Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini derajatnya adalah hasan li ghairihi. Ya, jadi hasan li ghairihi. Jadi apa? Hasan li ghairihi. Jadi hasan li ghairihi itu adalah gabungan di antara dua hadis dhaif, dua hadis lemah, namun lemahnya itu apa? Tidak parah, lemah yang ringan. Itu dengan adanya beberapa jalur sanad, ternyata sanadnya banyak, maka ini bisa saling menguatkan, bisa naik dari dhaif yang ringan menjadi apa? Hasan li ghairihi. Itu kita pelajari ya biasanya dalam mustalah hadis. Wa yu'rafu dararus shaum 'alal maridi. Bagaimana cara mengetahui sekarang? Bagaimana cara mengetahui ya madaratnya puasa bagi orang sakit? Ya. Imma bi ihsasihi bid-darari bi nafsihi. Yang pertama itu bisa dirasakan oleh diri sendiri. Jadi orang sakit itu bisa merasakan ini kalau nekat puasa nanti akan membahayakan atau tidak, itu yang merasakan siapa? Orang sakit. Kita mungkin hanya bisa terlihat mungkin kok semakin pucatnya itu mengkhawatirkan. Ada nggak pucat yang mengkhawatirkan, yang nggak mengkhawatirkan? Wa imma bi khabari tabibin mausuqin bih. Bisa ya, cara mengetahui ini madarat atau tidak ya kalau nekat berpuasa itu dengan keterangan dokter yang terpercaya, mausuqin bihi. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sakit gatal, sakit pilek, sakit watuk, apalagi herpes, bersin gitu. Puasa enggak?
wajib berpuasa ya. Wa mata aftara al-maridu fi hadzal qismi. Dan kapan seorang yang sakit itu berbuka tidak berpuasa fi hadzal qism, dalam bagian ini, itu bagian yang kedua ini ya. Bagian yang kedua tadi apa? Yang masih diharapkan kesembuhan. Fa innahu yaqdi adadal ayyam, maka dia mengganti di hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan, sejumlah hari yang tidak berpuasa. Allati aftaraha, yang dia apa? Berbuka tidak berpuasa. Ida ufiya. Kapan mengqadanya ikhwah? Jika sudah sembuh. Tapi kalau sudah sembuh segera diqadha, segera disaur utang puasanya. Keburu apa? Nah, keburu meninggalkan hutang puasa itu ya. Nah ini. Lah kalau meninggal gimana? Fa in mata qabla mu'afatihi, jika ia meninggal sebelum sembuh. Sebelum apa? Sembuh. Jadi dia apa? Sebelum sembuh sudah meninggal. Contohnya apa? Meninggalnya pada akhir bulan Ramadan. Dia dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan dia sakit. Terus meninggal di apa? Ramadan terakhir. Gitu ya. Maka apa ya? Orang yang sakit seperti ini mati, ya meninggal sebelum sembuh, saqata anhul qadha, maka gugur kewajiban apa? Mengqadhanya. Enggak wajib mengqadha. Apa alasannya? Li'annal maridha, karena orang sakit farduhu an yasuma iddatan min ayyamin ukhra wa lam yudrikha. Karena orang sakit kewajibannya untuk mengqadha puasa, kewajibannya untuk berpuasa di hari yang lain ya. Jadi apa? Orang yang sakit itu kewajibannya untuk mengqadha itu kapan ikhwah? Di hari yang lain ketika dia sudah sembuh. Walam yudrikha, dan dia tidak mendapatkan apa? Hari yang lain yang dia sembuh itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya. Beda kalau ada orang yang sakit tanggal 1 sampai Ramadan terakhir ya. Terus apa namanya? Terus kemudian Syawal, tanggal 1 Syawal sampai 10 Syawal, berhubung masih banyak sirup marjan, masih banyak kongguan, sebelum kongguan berubah jadi rengginang, itu ya. Maka dia mengakhirkan, pada punya utang ya, sebulan tadi. Dia mengakhirkan tanggal 11 Syawal meninggal. Nah ini yang punya utang ini ya. Dia apa? Punya hutang, karena dia sudah mendapati apa? Waktu kesempatan untuk mengqadha. Bisa dipahami ya? Ya. Ini berkaitan dengan apa? Orang yang sakit. Berkaitan dengan orang yang sakit. Jadi tidak setiap orang sakit terus nanti kita apa? Kita qadha apa? Sahurnya. Kita apa? Kita bayar sahurnya. Ya seperti kasus tadi. Dia nggak ada, belum sembuh sudah meninggal, dan dia tidak mendapati waktu kesempatan untuk mengqadha. Maka walinya apa? Tidak mengqadha. Apa hukumnya? Jika seandainya tadi tanggal 11 meninggalkan hutang, kerabatnya wajib membayarkan enggak? Sunnah. Dalam hadis diriwayatkan insya'a. Jika apa? Jika keluarganya berkehendak. Gitu ya. Jika apa? Keluarga itu berkehendak. Hukumnya apa? Sunnah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya
jika meninggalkan hutang puasa maka boleh dibagi antara kerabat. Nah, utangnya 30, kamu 5 itu genep 30, hukumnya boleh. Ya. Juga bahkan dalam hadis dijelaskan juga apa? Nabi menyamakan dengan utang puasa itu seperti utang apa? Utang uang. Sehingga para ulama menjelaskan jika seandainya ada selain kerabat ingin menyaurkan maka hukumnya boleh. Selain kerabat ingin apa? Membayarkan hutang puasa hukumnya boleh. Ini termasuk apa? Ya, termasuk ihsan. Kecuali nanti kalau bayar fidyah. Bayar fidyah itu beda. Maka nanti yang walinya itu yang bertanggung jawab untuk apa? Membayarkan fidyah. Insyaallah ya, sudah clear ya masalah orang sakit. Nanti masih dibahas lagi sebenarnya sama beliau. Kan kita bahas matanya dulu nggak apa-apa ya, biar nggak bolak-balik itu loh. Nanti bolak lagi itu. Nah, kita selesaikan matanya dulu, meskipun nanti diulang lagi nggak apa-apa, biar tambah mantap ya. Wal musafiru ala qismaini. Nah, sekarang bahas musafir. Ahaduhuma, ya. Yang pertama, man yaksudu bisafarihi tahayyula alal fitri. Orang yang safar bertujuan dengan safarnya itu untuk hilah, untuk akal-akalan agar bisa berbuka, agar tidak berpuasa. Ini biasanya pengantin anyar ini, sengaja safar itu ya. Padahal nggak ada kebutuhan untuk safar itu ya. Nah ini kalau berbuat hilah, ya akal-akalan, ya, syariat tak diakali ya. Fala yajuzu lahul fitru, maka tidak boleh baginya berbuka. Tetap wajib apa? Puasa. Li'anna tahayyula ala faraidillah la yuskituha. Karena berbuat hilah, ya, akal-akalan ini, ya, mengakali kewajiban faridah Allah itu tidak bisa menggugurkannya. Ya, bisa menggugurkan kewajiban. Asani, macam musafir yang kedua adalah man la yaksudu dzalik. Orang yang safar niatnya bukan untuk tahayyul, untuk berbuat hilah. Falahu salasu halatin, maka ada 3 keadaan. Ini penting sekali. Ketika kita bingung ketika safar mana yang afdol, puasa atau tidak. 3 keadaan orang yang safar. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yashqa alaihi saum masyaqqatan syadidah. Bahwasannya puasa itu menjadikannya dia merasakan berat dengan berat yang sangat. Jadi puasa ketika safar itu dia merasakan berat yang sangat, masyaqqah yang berat. Maka dalam kondisi seperti ini apa hukumnya puasa? Fayahrumu alaihi an yasum, maka haram baginya berpuasa. Ketika safar dia tuh berat, lemes, bahkan sampai merepotkan orang, harus digotong, digendong. Malah apa ini, malah ngerepotin orang gitu ya. Kenapa haram? Dalilnya, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW kana fi ghuswatil fathi, ketika beliau dalam ghuswatul fath, ya ketika penaklukan kota Mekah tahun berapa Hijriah? Tahun 8 Hijriah. Ya. Kana fi ghuswatil fathi shaiman. Lalu Nabi SAW ketika ghuswatul fath itu beliau berpuasa. Fabalaghahu, maka sampai kepada Nabi
annan nasa qad syaqqa alaihimus siyam. Telah sampai kabar kepada Nabi bahwasanya manusia itu merasakan kesusahan yang berat. Ya, bahwasanya puasa itu menjadikan mereka merasakan masyaqqah yang berat. Wa annahum, dan mereka para sahabat yang duruna fima fa'ala. Mereka para sahabat menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi. Fada'a bi qadahin min ma' ba'dal asri fasyaribahu. Nah, maka Nabi meminta untuk diambilkan segelas air. Bi qadahin min ma'. Berapa? Segelas air. Ba'dal asri, setelah asar. Fasyaribahu. Kemudian apa? Nabi minum air tersebut. Wan nasu yanturun, dan manusia apa? Masih menunggu. Qila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi, inna ba'dhan nas qad shamu. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwasannya orang-orang itu masih tetap berpuasa. Padahal merasakan apa? Berat. Tadi sudah diajari sama Nabi, ya Nabi apa? Membatalkan puasa. Dikabarkan ke Nabi, ini manusia masih pada tetap puasa. Faqala, maka Nabi bersabda, ulaikal usah, mereka itu adalah durhaka. Mereka durhaka. Rawahu Muslim. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya ketika safar merasakan berat yang sangat, nekat berpuasa, hukumnya apa? Haram. Al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, an yashqa alaihi shaumu masyaqqatan ghaira syadidah. Seseorang yang safar dan berpuasa dan dia merasakan masyaqqah yang tidak berat. Yang tidak apa? Berat. Jadi dia masih mendapatkan masyaqqah, merasakan apa? Masyaqqah namun tidak terlalu berat. Paham ini ya? Jadi dia juga merasakan masyaqqah namun ghaira syadidah. Fayukrahu lahu shaum, maka dimakruhkan baginya berpuasa. Lima fihi minal uduli an ruqsatillahi ta'ala ma'al isqati ala nafsihi. Kenapa? Karena dia berpaling dari ruqsah, dari keringanan yang telah Allah berikan, dalam keadaan apa? Dia merasakan berat. Berat apa? Berat berpuasa ketika safar. Apa bedanya keadaan yang pertama dan yang kedua? Kalau merasakan berat yang sangat, maka apa tadi? Haram. Tapi kalau dia hanya merasakan berat tidak sangat, hukumnya makruh. Kalau naik pesawat, masuk mana itu? Pesawat atau kereta? Kereta apa? Kereta ekspres. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, al-halatu salisatu an la yashqa alaihi shaum, bahwasanya apa? Safarnya itu tidak menjadikan ia berat dalam berpuasa. Jadi enggak berat baginya berpuasa. Terutama zaman sekarang ya, naik pesawat, naik kereta cepat, naik apalagi mobil pribadi, full AC. Yang penting jangan full musik ya, full AC ya.
dan dia cuma disupiri, udah ada sopirnya. Nah, ini yang malah berbuka sopirnya nanti. Ya. Maka ini fayaf'alul aisara alaihi minas shaumi wal fitri, maka dia diberi pilihan. Maka dia mengerjakan mana yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah antara tetap berpuasa atau berbuka. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Wal iradatu huna bimaknal mahabbah. Iradah di sini maknanya adalah apa? Mahabbah. Maknanya adalah kecintaan. Maknanya adalah mahabbah. Ini ya, jadi milih yang paling mudah. Ini ketika tidak berat. Fa in tasawaya, nah ini jika ternyata keadaannya itu sama. Jadi dia nggak bisa maksud sama-sama mudahnya. Kalau tadi kan milih apa yang paling mudah. Ternyata kok kemudahannya itu sama. Maka fasaumu afdol. Maka berpuasa itu yang lebih utama. Ini ternyata dalam keadaan safar itu ada keadaan yang berpuasa lebih utama. Fasaumu afdal. Ini kapan? Jika sama-sama mudahnya. Gitu ya. Jika sama-sama mudahnya maka fasaumu afdal. Maka puasa lebih utama. Kenapa? Li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihi Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda semoga Allah meridhoinya berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, keluar safar ya di bulan Ramadan. Fi harrin syadidin, dalam terik matahari yang sangat ya. Jadi fi harrin syadidin, dalam kondisi panas yang sangat ya. Hatta in kana ahaduna, sehingga sampai sebagian salah satu dari kami la yadau yadahu ala ra'sihi, meletakkan tangannya di atas kepala. Kenapa? Min syiddatil har, karena sangat panas. Kalau kita alhamdulillah sekarang ada apa? Ada payung ya, ada payung. Masa panas-panas pakai mantel? Lucu ya. Wa ma fina shaimun, dan di antara kami tidak ada yang berpuasa. Nah, di antara kami yang tidak ada yang berpuasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah, kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi seseorang itu mungkin safarnya sama ya. Yang satu berat, yang satu tidak. Yang satu mabukan mungkin. Satu yang mabukan itu ya. Nah, kalau safar sering mabuk. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ikhwah, tadi ya, jika keadaannya sama-sama mudah, maka yang afdal adalah berpuasa.
Ya, dilanjutkan bacanya. Bismillah. Wal musafiru ala safarin min hinin yakhruju min baladihi hatta yarji'a ilaiha walau aqama fil baladi allati safara ilaiha maddatan fahuwa ala safarin ma dama ala niyati annahu lan yuqima fiha ba'da intihai gharadihi alladhi safara ilaiha min ajlihi fayatarakhasu bi rukhasin safari walau talat maddatu iqamatihi di annahu lam yarid an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahdidu maddatin yanqati'u biha as-safar wan aslu waqa'us safari wa thubutu ahkamihi hatta yaquma dalilun ala inqita'ihi wa intifa'i ahkamihi wala farqa fi safari alladhi yatarakhasu fihi baina safari al-'aridi ka hajjin wa umratin wa ziyarati qaribin wa tijaratin wa nahwihi baina safari mustamirri ka safari ashabi sayyaratil ujrati at-takasi au ghairiha minas sayyarati al-kabirah fa innahum mata kharaju min baladihim fahum musafirun yajuzu lahum ma yajuzu lil musafirina al-akharin min al-fitri fi Ramadan wa qassis salati as-salatu rubaiyati ila rakatain wal jam'i 'indan hajati ilaihi bainal dhuhri wal 'asri wa bainal maghribi wal isya wal fitru aftaru lahum minas siyam idza kana asala lahum wa yaqdunahu fi ayyami syita'i li anna ashaba hadhihi sayyarati lahum baladun yantamuna ilaiha famata kanu fi baladihim fahum muqimuna lahum ma lil muqimina wa alaihim ma alaihim wa mata safaru fahum musafirun lahum ma lil musafirin wa alaihim ma alal musafirin. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemudian ayuhal beliau menjelaskan tentang batasan bagaimana seseorang itu dikatakan tetap safar. Beliau menjelaskan al-musafiru wal musafiru ala safarin. Dan musafir itu dikatakan ala safarin, berada dalam keadaan apa? Safar. Ini lafadznya ala bukan fi. Ya, jadi musafir ala safarin dikatakan ia masih dalam keadaan safar min hini yakhruju min baladihi, sejak dimulai dari dia keluar dari negaranya, ketika keluar dari negaranya hatta yarji'a ilaiha, sampai apa? Sampai pulang kembali ke negaranya, ke daerahnya. Walau aqama fil baladil lati safara ilaiha muddatan fahuwa ala safarin. Jadi tetap dikatakan safar walau meskipun ya aqama dia mukim, dia tinggal di negara yang dia bersafar menuju kepada negara tersebut muddatan apa ya? Muddatan itu berapa? Beberapa hari, beberapa waktu. Fahuwa ala safarin, maka dia tetap dikatakan apa? Safar. Tetap dikatakan safar. Kapan? Madama ala niyati annahu lan yuqima fiha
ba'da intihai ghurdihi alladhi safara ilaiha min ajlihi. Jadi contoh ya, contoh apa? Ada orang safar kemana? Safar ke Malaysia. Biar benar-benar safar itu ya. Contohnya Malaysia. Safar ke Malaysia, terus punya keperluan di sana, tinggal di Malaysia beberapa hari. Tinggal di Malaysia beberapa hari. Madama ala niatin, selama dia itu berniat. Madama ala niatin, selama dia itu berniat, annahu lan yuqima fiha, dia berniat bahwasannya dia enggak akan menetap di Malaysia. Ya kan? Yang penting dia apa? Ada niat enggak menetap di mana? Di Malaysia contohnya, di tempat safar tadi. Ba'da intihai gharadihi. Jadi dia enggak ada niat menetap, ya udah selesai urusannya apa? Pulang. Itu kan dia enggak tahu selesai urusannya kapan. Ya, punya urusan ya, dia enggak tahu selesai urusannya kapan. Yang penting kalau urusannya sudah selesai apa? Pulang. Itu enggak ada niat untuk mukim. Alladzi safara ilaiha min ajlihi, yang dia safar menuju tempat tersebut karenanya. Ya, karena apa? Tujuan tersebut. Fayatarakhasu bi rukhasis safar, maka dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan-keringanan orang yang safar. Walau tolat muddatu iqamatihi, meskipun apa? Meskipun ia lama tinggal di apa? Negara yang menjadi tujuan safar tadi. Meskipun tinggal di Malaysia seminggu, 2 minggu, berapa lagi? Meskipun sebagian ulama kalau kita lihat ada yang beri batasan berapa? 14 hari. Gitu ya, 14 hari. Ada yang memberikan batasan berapa? 4 hari. Karena awalnya gini segini. Kalau 4 hari ada. Kalau kita lihat dari hadisnya itu ada. Kalau sudah apa? Contohnya Jakarta ya. Sudah berpendapat kalau ke Jakarta, ya, kalau ke Jakarta ya dia sudah lewat dari 4 hari maka dianggap apa? Mukim. Ada yang berpendapat demikian? Yang rajih. Kalau yang rajih ya kita berdasarkan sebenarnya yang rajih tidak ada pembatasan ya. Tidak ada pembatasan karena dalil-dalil Nabi melakukan yang ada 4 hari, terus tadi berapa? 14 hari, itu sebenarnya bukan pembatasan ya. Kecuali kalau kita kuliah di Jakarta contoh, ke Jakarta ya, ke Jakarta yang biasanya semesteran langsung pulang, maka itu statusnya bukan safar, itu apa? Mukim. Ini kan dia statusnya apa? Dia nggak tahu kapan pulang. Yang penting apa? Selesai urusannya apa? Pulang. Ini yang dirujukkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalilnya ini ya, li'annahu lam yarid 'anin Nabi SAW, karena ya belum ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada hadis ya tahdidu muddatin yanqati'u bihas safar. Jadi tidak ada dalil tentang tahdid, pembatasan muddah, pembatasan batasan waktu yang qati'u bihas safar, yang terputus dengannya safar. Karena memang waktu dalam hadis ya menunjukkan bilangan-bilangan tadi itu bukan pembatasan. Wal aslu baqa'u safar, maka secara asal dia ya tetap dalam keadaan safar. Wa subutu ahkamihi, dan tetapnya hukum-hukum berkaitan dengan safar, hatta yakuma dalilun ala inqita'ihi, sampai adanya dalil yang menunjukkan terputusnya safar, wantifai ahkamihi, dan apa? Sehingga hilangnya apa?
hukum-hukum yang berkaitan dengan safar. Dengan apa? Karena terputusnya safar tadi. Maksudnya sudah tidak dikatakan safar. Seperti apa? Yang seperti orang yang merantau ke Jakarta, dia niat mukim. Ya, biasanya merantau sebulan gitu ya. Dia sudah niat mukim di Jakarta sebulan, nanti sudah bulan balik ke Wonogiri. Ya, kenapa Wonogiri? Karena ini ada dari Wonogiri. Mas Tioko ya, dari Wonogiri ya. Masya Allah. Contohnya, nah seperti itu dianggap apa? Mukim itu ya. Ke Bandung atau ke Jakarta jualan bakso atau jualan mie ayam atau jualan apa lagi? Cilok atau jualan jamu. Ya, niat di sana apa namanya sebulan 2 bulan, udah niat mukim kan dia, niat mukim di sana. Beda kasusnya kalau orang di sana nggak tahu sampai kapan dia akan di sana, yang penting urusannya selesai, pulang. Maka itu tadi tadi beda ya, niat tadi yang membedakan. Yang membedakan apa ya Pak? Niat. Wala farqa fi safari alladhi yatarakhasu fihi baina safaril 'arid. Dan tidak ada beda pada safar yang seseorang diberikan rukhsah, ya, tidak ada bedanya antara safar 'arid. Safar apa? Safar yang 'arid, jadi safarnya itu ya kadang-kadang, safar yang muncul kadang-kadang. Seperti apa? Kahajjin wa umratin wa ziyarati qaribin, haji, umrah, mengunjungi kerabat, wa tijarah, dan apa? Berdagang, wa nahwihi, dan semisalnya. Ini namanya as-safar al-'arid. Yang safar itu muncul kadang-kadang. Wa baina safaril mustamir, dan antara safar yang terus menerus. Jadi nggak ada bedanya, sama-sama dapat rukhsah gitu ya. Nggak ada bedanya, sama-sama dapat rukhsah ya, antara orang yang safarnya itu kadang-kadang atau safarnya yang terus menerus. Jadi selama masih dikatakan safar, maka dia dapat apa? Rukhsah. Ya. Contohnya apa? Orang yang safar mustamir ka safari ashabis sayaratil ujrah. Seperti safarnya pemilik apa? Pemilik apa ini? Taksi, takasi. Itu kan safar terus itu ya, dalam jalan terus. Ya. Awairiha, atau yang semisalnya, minas sayyaratil kabirah, atau kalau tidak taksi ya, kendaraan-kendaraan yang besar. Apa? Bis, truk, pesawat, kapal, apa lagi? Pesawat luar angkasa, ada nggak? Kalau safarnya ke planet Mars gimana? Puasa nggak di sana? Yang penting kan safar ini, safar ya. Fa innahum mata kharaju min baladihim, maka kapan mereka keluar dari daerah mereka, fahum musafiruna, maka mereka adalah orang-orang yang safar, maka mereka disebut musafir. Yajuzu lahum ma yajuzu lil musafirin al-akharin, maka boleh bagi mereka sebagaimana boleh untuk para musafir yang lainnya. Yang penting dikatakan apa? Safar. Boleh apa? Minal fitri fi Ramadan, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa qasri sholati rubaiyati ila rak'ataini, dan mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wal jam'i indal hajah ilaihi, dan boleh menjamak salat ketika memang dibutuhkan. Bainad duhri wal asar, ini boleh jamak itu duhur dengan asar. Enggak boleh asar dengan maghrib,
subuh dengan isya. Enggak boleh ya, harus apa? Zuhur dengan asar. Wa bainal maghrib wal isya, dan juga menjamak maghrib dengan isya. Wal fitru afdalu lahum minas siyam idza kana ashala lahum. Dan berbuka itu lebih afdal bagi mereka daripada berpuasa jika memang berbuka itu lebih mudah bagi mereka. Kan tadi kan yang afdal apa? Ngambil yang mudah, ya. Wa yaqdunahu fi ayamis syita, dan mereka mengqadhanya kapan? Fi ayamis syita, di musim dingin, karena kan di negara beliau di Saudi sana itu ada musim panas dan musim dingin. Li'anna ashaba hadhihi sayarat, karena pemilik orang-orang yang bekerja ya di kendaraan, di mobil ini, di kendaraan-kendaraan ini ya, lahum baladun, mereka memiliki daerah, memiliki tempat tinggal, memiliki negara ya, yantamuna ilaiha, yang mereka menisbahkan diri sebagai ya penduduk daerah tersebut. Jadi yantam itu artinya yastanidu ya, asnada yusnidu, menyandarkan, menisbahkan dirinya kepadanya. Famata kanu fi baladihim fahum muqimuna, maka kapan mereka itu ya berada di tempat tinggalnya maka dikatakan muqim. Lahum malil muqimina, bagi mereka memiliki hak bagi orang-orang yang mukim, wa alaihim, dan juga mereka memiliki kewajiban-kewajiban ma alaihim, apa yang wajib atas mereka. Wa mata safaru fahum musafirun, dan kapan mereka safar maka mereka dikatakan musafir. Lahum malil musafirina, maka mereka memiliki hak ya bagi orang-orang yang safar, wa alaihim ma'al musafirin, dan bagi mereka wajib atas mereka sebagaimana wajib atas para musafirin. Ini ya ikhwah berkaitan dengan orang yang safar. Kita akan perjelas lagi dengan membaca syarah dari beliau. Nih, dilanjutkan bacanya. Syarah dari Syekh Al-Utsaimin. Qala syarih wa faqahullah, zakara al-musannifu rahimahullahu ta'ala kuna faslan mufradan fi bayani hukmi siyami maridhi wan musafir. Id yaqumu bihima mani'un rubbama abaha lahuma al-fitrah wa yatarattabu 'ala dzalika ahkamu kama sayati. Iya, syukran barakallahu fiik. Qala syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala ya waffaqahullah. Dzakara al-musannifu rahimahullahu taala huna, bahasanya musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di sini faslan mufradan, pasal tersendiri, fi bayani, dalam menjelaskan hukmi siyamil maridi wal musafir, itu hukum puasanya orang yang sakit dan musafir. Id yaqumu bihima mani'un, karena bagi keduanya itu ada penghalang. Mani, ada penghalang. Rubbama abahalahumal fitra, yang mana penghalang tersebut terkadang ya membolehkan mereka untuk berbuka. Wa yatarattabu ala dzalika ahkamun, maka apa? Maka hal ini ya menjadikan keadaan orang yang sakit atau safar itu memiliki hukum-hukum yang terkait. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wa qad dzakara al-musannifu rahimahullahu taala anna al-maridu ala qismaini,
Tadi ya, musannif telah menjelaskan bahasanya orang sakit itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, man kana maraduhu laziman mustamirran la yurja zawaluhu. Orang yang sakit terus menerus, sakit menahun, yang tidak ada harapan untuk sembuh. Wa ya'jazu ma'ahu anisyam. Ini penting. Tambahan apa? Wa ya'jazu ma'ahu anisyam. Dan dia tidak mampu berpuasa. Karena ada yang sakit menahun terus menerus tapi mampu berpuasa. Kata beliau, wala budda min ziyadati hadzal qaid. Harus ada tambahan pengikat ini. Tambahan apa? Wa ya'jazu ma'ahu anisyam. Dan tidak mampu berpuasa. Kenapa alasannya? Fa inna minal amradi. Maka di antara penyakit-penyakit ma yakunu laziman mustamirran la yurja zawaluhu. Penyakit yang terus-menerus, sakit menahun, yang tidak ada harapan sembuh, lakin la ya'jazu sahibu anisyam. Akan tetapi apa? Akan tetapi yang sakit tersebut mampu untuk berpuasa. La ya'jazu itu artinya apa? Mampu. Tidak lemah, jadi mampu untuk berpuasa. Fayaqal wujubu muta'alliqan bihi, maka tetap wajib ya, karena apa ya? Karena wajib itu berkaitan dengan kemampuan. Jadi fala budda min ziyadati qaidin, harus ada apa? Tambahan pengikat apa? Wa ya'jazu ma'ahu anisyam. Dan dia apa? Tidak mampu berpuasa, ma'al qaid ditambah pengikat la yurja zawaluhu. Tidak ada harapan sembuh. Fa idza kana al-maridu ala hadhil hal, maka apabila orang sakit dalam kondisi keadaan seperti ini, fa innahu la yalzamuhu shaum, maka tidak ada kewajiban puasa baginya. Walakin yut'imu an siyami kulli yaumin miskinan, akan tetapi membayar fidyah ya, an siyamin, setiap puasa yang ditinggalkan, sehari puasa yang ditinggalkan satu orang miskin. Wa huwa mukhayyarun, dan dia diberikan pilihan fi it'ami haula'il masakin, di dalam berikan makanan untuk mereka orang-orang miskin. Diberi pilihan apa? Imma bijam'ihim jami'an wa it'amihim, bisa dengan mengundang, mengumpulkan semua terus kemudian diberi makan. Kama sabata dzalika an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana ini yang dilakukan Anas bin Malik. Wa imma an yufarriqa ta'aman, bisa dengan membagikan makanan ya ala ulaikal masakin, kepada mereka orang-orang miskin, bi adadil ayyam, sesuai dengan hari yang tidak berpuasa. Wa taqdimu ma yud'im ay yadfa'a ila kulli miskin, ya, cara membayar fidyah, memberikan makanan adalah dengan ayat fa'ila kulli miskinin rub'a sha'in nabawiyyin, dengan membayar kepada setiap orang miskin 1/4 sok nabawi. Wa miqdaruhu bil maqadiril ma'rufah al-yaum, maka kadarnya itu sesuai dengan kadar yang ma'ruf pada hari ini. Berapa ihwa? Nisfu kilin wa asyratu kiramatin minal burril jayyid. Berapa ini tadi? 6 ons ya. 6 ons itu sama enggak dengan 6 gram? 60 ya? 60 gram. Ya. Summa dzakara annahu yustahsanu. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dianjurkan, disunahkan an yaj'ala ma'ahu ma ya'damu min lahmin aw duhnin.
Jadi apa? Dianjurkan untuk diberi lauk, daging atau yang lainnya, bisa telur kalau kita, atau supermi, atau tempe, tahu, gitu ya, atau minyak goreng. Ya. Li'anna tamamal itmam, kenapa? Karena sempurnanya memberikan makanan innama yatahaqqaqu bihadza. Dikatakan sempurna memberi makanan jika ditambah lauk. Wallahu subhanahu wa ta'ala lamma dzakara kafaratal yamin, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kafarah sumpah, melanggar sumpah ini ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum, ini ya, diberi kafarah itu apa? Dengan apa? Dengan makanan yang biasa kalian berikan untuk keluarga kalian. Kalau kita berikan makanan ke keluarga, kasih lauk enggak? Ya kasih ya, masa kasih aja. Jangan ini puasa mutih ini. Mau belajar ilmu apa ini gitu ya. Jangan ilmu melet gitu ya. Melet suaminya dia tambah cinta. Wal aslu anal kafarati majroha wahidun. Jadi asal dalam kafarat itu ya sumbernya satu. Wal wasatu fi zamanina hada, dan yang wasat ya. Wasat itu bukan berarti pertengahan. Terkadang wasat itu adalah bermakna baik. Bermakna apa? Baik. Ya, bisa bermakna pertengahan dan bisa bermakna apa? Baik. Jadi kalau wasat fi zamanina hada, di zaman kita sekarang ini, makanan mustamilan ala ma ya'damuhu. Jadi makanan yang ada lauknya, min lahmin au duhnin au nahwi dzalik. Summa dzakara anna hadha an-naw'a minal marad. Kemudian menyebutkan bahwasannya jenis dari sakit, wa huwal maradul ladzi la yurja zawaluhu ma'al ajzi, yaitu sakit yang tidak ada harapan sembuh dan dia tidak mampu berpuasa. Yulhaqu bihi, diikutkan dengannya, sama keadaannya dengan apa? Al-kabirul ajizu anis saum, yaitu orang yang sudah tua, lanjut usia, yang tidak mampu berpuasa. Fayakunu lahu hukmuhu, maka hukumnya apa? Sama dengan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kan sama-sama gak mampu, maka sama-sama membayar fidyah. Sama-sama membayar fidyah. Summa dzakara, kita ulang lagi biar ada tambahan di sini ya untuk mengingat kembali. Summa dzakara al-qisma tsani minal mardha. Kemudian beliau menyebutkan ya, macam yang kedua dari orang-orang yang sakit. Mardha itu jamak dari apa? Marid. Orang sakit kan? Wa huwa man kana maraduhu tari'an ghairu mai'usin min zawalihi kal humma wa shibhi. Itu orang yang sakitnya itu apa? Ya, sakitnya itu ada harapan sembuh seperti demam dan semisalnya. Wa dzakara annahu salasu halatin. Ada berapa ikhwah? Beliau menyebutkan ada 3 keadaan. Ini biar kita lebih mungkin lagi. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an la yashqa alaihi shaumu wa la yadurruhu. Ya, tidak berat berpuasa dan tidak membahayakannya. Maka apa ya? Fayajibu alaihi as-shaum. Itla udra lahu, karena dia enggak ada udur. Kal amradil khafifah, seperti penyakit-penyakit yang ringan. Penyakit-penyakit yang ringan. Sakit gigi masuk mana? Sakit gigi ringan atau sakit gigi berat? Wal halatu awal halus saniyatu an yashqa alaihi shaumu wa la yadurruhu.
berat baginya puasa, sakit yang berat baginya puasa, wala yadurruhu, namun tidak membahayakannya, fayukrahu lahu shaum, maka dimakruhkan baginya puasa. Lima fihi minal uduli an rukhsatillahi ta'ala ma'al isqaqi ala nafsihi, karena dia berpaling, enggak mengambil rukhsah Allah padahal kondisinya apa? Berat bagi dirinya. Kaman istaddat alaihil hararatu, sebagaimana orang yang merasakan sangat panas. Fa innahu idza istaddat alaihil hararatu istidadan syadidan, karena apabila dia merasakan panas dengan panas yang sangat, hasalalahu masyaqqatun bidzalik, maka dia akan merasakan masyaqqah. Fahada yukrahu lahu shaum, maka dimakruhkan baginya berpuasa. Lianna Allah azza wa jalla arkhasa lahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah kepadanya. Wallahu azza wa jalla yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama tu'ta azaimuhu, dan Allah itu suka apabila didatangi, apabila diambil rukhsah-rukhsahnya. Jadi Allah itu mencintai seorang hamba yang kalau diberi rukhsah diambil, sebagaimana Allah juga mencintai apabila azimahnya itu dikerjakan. Tahu azimah ya? Azimah itu lawan dari rukhsah. Kalau rukhsahnya kan tidak berpuasa, berarti azimahnya apa? Puasa. Contoh, kalau rukhsahnya menjamak dan qashar, berarti azimahnya apa? Ya tidak menjamak, tidak qashar, sesuai sholat biasanya. Paham ya? Makna azimah dan rukhsah. Jadi intinya ikhwah, kalau kita ada rukhsah apa saja ya. Contohnya apa? Hujan ke masjid dan kita merasakan berat. Nanti hujanan basah kuyup, nanti masuk angin. Ya. Maka apa? Yang bagus apa? Ya, maka di sini yang bagus adalah diambil rukhsah tersebut. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah itu mencintai seorang hamba yang mengambil keringanan jika diberi keringanan. Yang ini khilaf tawil antara para ulama, mana yang lebih utama, melakukan azimah atau mengambil rukhsah. Yang mana ya, kita jika merasa berat, sangat berat, ya lebih baik diambil rukhsah tadi. Summa dzakara al-halah salisa, kemudian beliau menyebutkan keadaan yang ketiga. Wa hiya allati yakunu shaumu fiha dharan bil marid, yang mana apabila puasanya itu membahayakan, bermadarat bagi orang sakit, fahina idin yahrumus shaum, maka saat itu haram baginya puasa. Lima fi dzalika minal idrari bihi, karena dalam hal tersebut ada unsur apa? Memadarati diri sendiri. Wallahu azza wa jalla qala wala tulqu anfusakum wala taqtulu anfusakum wa qala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tadi sudah kita terjemahkan ya. Wa fil hadisil hasan. Nah, ini ada keterangannya. Hasan ya. Hasan Inda Ibni Majah wa ghairihi. Tadi belum sempat baca ini ya. Hasan tadi ya. Wa fil hadisil hasan Inda Ibni Majah wa ghairihi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri atau orang lain. Wa hadha an-naw' minal marda yabqal qada'u muta'alliqan bi dhimmatihi. Dan jenis ini dari orang-orang yang sakit, maka apa? Tetap mengqadha, ya, muta'alliqan bi dhimmatihi, itu berkaitan dengan tanggungannya. Fa'ida ufiya, jika sembuh, wajaba alaihi ayaqdiyatil kal ayyam, wajib baginya untuk apa ikhwah? Untuk mengqadha
hari-hari tersebut yang tidak berpuasa, wala it'ama alaihi, dan tidak bayar fidyah. Ini yang apa? Sakit yang masih ada harapan sembuh. Fa in mata qabla mu'afatihi saqata anhul qada. Jika meninggal sebelum sembuh maka gugur kewajiban qada. Li'anna fardahu, ya, karena apa? Karena kewajibannya an yasuma iddatan min ayamin ukhar. Karena kewajiban dia itu mengqada itu pada hari yang lain yang dia sudah sembuh. Wa huwa lam yudrik tilkal ayyama, dan dia tidak mendapatkan hari-hari tersebut. Belum sempat sembuh sudah meninggal. Faman marida fi ramadhana, maka barang siapa yang sakit di bulan Ramadan, summa baqiya alaihi bisababi maradihi, kemudian apa? Tersisa baginya dengan sebab sakitnya siyamu asyrati ayyamin, puasa berapa? 10 hari. Jadi dia sakit di bulan Ramadan, kemudian apa? Dia punya hutang berapa, ikhwah? Punya hutang 10 hari. Fasyufiya fi akhir Ramadan, dia itu sembuh di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan apa? Sembuh. Summa aftara ma'an nas, kemudian dia apa? Idul Fitri bersama manusia, kan berbuka ya. Fitri kan hari berbuka ya. Nah, berbuka Idul Fitri bersama manusia. Summa mata fi yaumis tsani minal Aid, maka kemudian meninggal pada hari kedua dari Idul Fitri. Hari kedua itu tanggal 2 Syawal. Fahadza la syai' alaihi, maka dia enggak ada apa-apa, enggak ada kewajiban apa-apa, enggak ada kewajiban mengqadha. Karena tadi akhir-akhir tadi ya, di ujung tadi penghujung akhir Ramadan sembuh, kemudian apa tanggal 1 mau bayar ya enggak boleh kan? Enggak boleh. Tanggal 2 apa? Meninggal. La syai' alaihi. Li'annahu lam yudrik syai'an minal waqti, karena dia tidak mendapatkan sedikit pun dari waktu yattasi'u li siyami tilkal ayyam. Yang apa? Yang dia itu memiliki keluasan, kelapangan untuk puasa di hari-hari tersebut. La qadha'an wa la kafaratan. Tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Summa dzakara ba'da dzalika ahkama siyamil musafir. Kemudian beliau menyebutkan tadi ya ikhwah hukum-hukum puasa bagi orang musafir. Wa dzakara anal musafiru ala qismaini. Beliau menyebutkan bahasanya musafir ada 2 macam. Al awwalu man yaqsidu bi safarihi tahayyula alal fitri. Tadi yang bermaksud safarnya itu berbuat apa? Khilah, akal-akalan ya agar bisa tidak berpuasa. Fayusafiru liyuftira. Ini maknanya dia safar agar bisa berbuka. Fahuwa qasada bi safarihi taksila fitrihi. Maka dia bermaksud dengan safar itu agar memperoleh bisa berbuka. Fahada asimun, maka ini dia berdosa. Wala yajuzu lahul fitru, dan tidak boleh berbuka. Wa idza aftara fahuwa asimun, jika dia nekat tetap berbuka ya maka dia berdosa. Wa yabqal qada'u fi dimmatihi, dan wajib apa ikhwah? Mengqadha. Li'ana min qawaidi ma'rifatil qada' fi man yuftiru fi Ramadan, ya, annal mutalabata bisom sabitatun fi dimatil abdi. Karena kaidah dalam mengetahui qadha, ya, qadha bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan, bahwasannya yang dituntut untuk berpuasa itu masih ada dalam tanggungan hamba tersebut.
Liqaulihi ta'ala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Ini jelas ya, yasum. Fa idza kharama syai'an minha imma li udrin syar'iyyin aw li ghairi fa inna dhimmatahu tabqa mashghulatan bi qada'ihi hatta yaqdiyahu. Maka apa ikhwah, jika memang karena ada udzur syar'i ya, syar'i tidak sempat mengqadha atau karena yang lainnya, maka dia tetap apa? Tetap ada tanggungan ya. Tabqa mashghulatan bi qada'i hatta yaqdiyahu. Jadi masih dia tersibukkan, masih punya tanggungan untuk mengqadha sampai dia apa? Mengqadha puasanya. Ini yang tadi niatnya berbuat khilah. Summa dzakara al-qisma tsani minal musafirina wa huwa man la yaqsudu tahayyula. Kemudian beliau menyebutkan macam yang kedua dari orang-orang safar adalah yang tidak berniat tahayyul, tidak berniat akal-akalan. Fadzakara anal musafira hina idin salasu halatin. Maka beliau menyebutkan bahwasannya musafir dalam kondisi ini ada 3 keadaan. Al-halatul ula an yashqa alaihi shaum masyaqqatan syadidatan. Keadaan yang pertama, berat baginya berpuasa dengan merasakan berat yang sangat. Fahina idin yahrumu alaihi shaum lima fi dzalika minal idrar bi nafsihi. Maka saat itu apa? Haram baginya puasa. Karena yang dalam hal tersebut apa? Mengandung unsur memadharati diri sendiri. Ya. Sampai ini ya, sampai al-halatu al-ula. Ya, insyaallah ini agak kita baca cepat enggak apa-apa ya syarahnya ya, karena tadi sudah apa? Sudah kita lewati tadi. Hanya ada tambahan-tambahan sedikit, nanti kita agak pelan gitu, ada tambahan-tambahan. Demikian ya ikhwah, karena sudah adzan istiqdadan li shalah, kita break dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada maghrib. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.